Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 27 Maret 2022. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk adik Jiwel Maingkalo dan juga adik Glendi Tumentalong. Sekali lagi adik Jiwel Maingkalo dan adik Glendi Tumentalong yang berhari ulang tahun pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan pekabaran firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami, telah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 27 Maret 2022 dengan judul Kita Harus Menuntut Janji Tuhan. Kita harus menuntut janji Tuhan. Dan ayat tema kita terdapat dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 dengan bunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sekali lagi, Matius 7, 7 dan 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Luar biasa saudara ayat kita hari ini, bahwa Allah telah menjanjikan kepada kita. Dan judul kita hari ini, kita harus menuntut janji Tuhan. Kenapa kita menuntut? Karena Allah telah janjikan. Jadi kita mengklaim, mungkin menuntut lebih kepada rasa seperti menekan, tapi mengklaim artinya bahwa Allah sudah janjikan. Kita tinggal, Tuhan, mana janjimu? Dan Tuhan bilang minta, cari, ketuk, maka kita akan memperolehnya. Mintalah. Meminta menyatakan bahwa engkau menyadari keperluanmu. Jadi kita perlu minta. Memang Tuhan tahu kebutuhan kita, tapi kita perlu memberitahukan, kita meminta apa yang kita butuhkan. Dan jika engkau meminta dengan iman, engkau akan menerimanya. Tuhan telah menjanjikan sabdanya, dan itu tidak boleh gagal. Jika engkau datang dengan penyesalan yang sungguh, tidak perlu engkau merasa bahwa engkau takabur bila meminta apa yang telah dijanjikan Tuhan. Apabila engkau meminta berkat yang engkau perlukan demi menyempurnakan tabiatmu supaya menyerupai Kristus, yakinlah pada jaminan Tuhan bahwa apa yang engkau minta itu sesuai dengan yang dijanjikannya untuk dipenuhi. Merasa dan mengetahui bahwa engkau adalah orang berdosa merupakan dasar yang cukup untuk meminta kemurahan dan belas kasihannya. Lalu kemudian yang kedua adalah carilah. Jangan hanya merindukan berkatnya, tetapi dirinya carilah, dan engkau akan mendapat. Allah mencarimu, dan kerinduan yang engkau rasakan untuk datang kepadanya adalah tarikan rohnya. Menyerahlah kepada tarikan itu. Kristus membela perkara orang yang dicobai, yang bersalah, dan yang tidak beriman itu. Dia berupaya untuk mengangkat mereka agar bersahabat dengan dia. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Yang ketiga adalah ketuklah. Kita datang kepada Allah dengan undangan khusus, dan ia menunggu untuk menyambut kita di tempat pertemuannya. Murid-murid pertama yang mengikuti Yesus tidak puas dengan percakapan yang terburu-buru dengan dia. Mereka berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Biarlah orang-orang yang merindukan berkat Allah mengetuk dan menunggu di pintu kemurahan hati dengan jaminan yang kukuh, seraya mengatakan, karena engkau ya Tuhan telah mengatakan setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Luar biasa kita punya pelajaran hari ini
Di sini dikatakan bahwa minta. Tuhan sudah janji, kita minta. Janji Tuhan adalah penuhi hidup kita dengan kasih-Nya. Cukupkan tabiat kita dengan tabiat Tuhan. Apa yang kita lakukan tiap waktu, Tuhan akan membantu kita. Kita kadang berpikir bahwa Tuhan, saya ingin menjadi sempurna seperti Engkau. Dan Tuhan sudah bilang itu, Tuhan sudah janji memberikan itu. Mari kita meminta kepada, carilah. Carilah artinya bahwa berkat-berkat itu tidak seperti kita bermain sepak bola. Tidak boleh hanya menunggu bola. Kita harus menjemput bola. Maka kita akan mendapatkan, sudah pasti itu. Lalu kemudian ketuklah. Dan Tuhan janjikan pintu akan dibukakan. Pekabaran hari ini sudah jelas kepada kita. Dan sebagai panggilan untuk kita, apakah kita mau segera menuntut janji-janjinya untuk menjadi bagian kita, atau kita mengatakan ya terserah Tuhan saja. Betul, kita berdoa, kita katakan jadilah kehendak-Mu. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan mintalah, minta. Perlu kita sampaikan kepadanya tanpa memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita meminta dan Tuhan, jadi kehendak Tuhan adalah setiap janjinya, Dia tidak pernah akan ingkar janji. Jadi kalau sesuai dengan janji Tuhan, apa yang sudah Dia janjikan dan kita minta, pasti akan kita peroleh. Tuhan memberkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita tutup pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah yang kami dengarkan. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih-Mu. Di hari pertama di minggu pekerjaan ini, kami mulai menjalaninya dengan penuh sukacita. Apa yang kami jumpai di tangan kami, dapat kami kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapa di surga, inilah doa kami, janji berkat-Mu menaungi hidup kami di pagi ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk hari ulang tahun Glendi Tumentalong dan adik Jiwal Maingkalo. Engkau berkati hidup mereka di masa-masa akan datang. Mereka jadi anak Tuhan yang setia. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.